Nah, teman-teman, jadi ini adalah nilai portofolio gua sekarang di aplikasi Bibit. Sejumlah 244.000 ya. Sekian-sekian lah. Karena sebagian besar dana gua yang gua miliki, gua pindahkan ke atau alokasikan ke aplikasi modal rakyat. Peer to peer lending modal rakyat. Karena gua fokus di tahun ini ke peer to peer lending. Mungkin hanya beberapa rupiah yang gua simpan di Bibit ini. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Jadi yang ingin gue bahas itu reksadana campuran ya, Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Yang gue beli kemarin tanggal 25 Mei dan masuk ke dalam portfolio gue itu tanggal 27. Dan alhamdulillahnya langsung dapat return ya teman-teman ya. Nggak nyangka gitu. Gue kira itu minus ya teman-teman. Karena ini resikonya sedang cenderung tinggi. Ini gue dapat return 2000 rupiah atau 2,03 lah ya. Oke, kita langsung buka. Kita lihat bareng-bareng statistiknya gimana kinerja Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini dalam 1 tahun terakhir ini. Dalam 1 tahun terakhir ini dia memberikan return 85,59%. Wow, menurut gue ini udah bagus banget ya teman-teman. Hampir 100% ya teman-teman returnnya itu. Terus untuk drawdownnya sendiri ini minusnya ya, cuma 8,05% ya. Berarti ini masih kecil banget ya teman-teman ya. Ya nggak terlalu sih ya, udah sedang ukurannya ya. Terus untuk expense ratio-nya dia biaya manajer investasi untuk mengelola dana investornya itu dia memakai 4,22% ya. Jadi menurut gue pribadi juga selama hasil yang didapat atau return yang didapat, kalau mengeluarkan expense ratio yang besar, kenapa enggak ya teman-teman ya? Kenapa enggak kalau hasilnya lebih dari besar gitu loh maksudnya. Terus untuk AUM sendiri, AUM-nya ini udah lebih dari 100 miliar ya. Ini totalnya 137,94 miliar. Udah bagus menurut gua ini. Untuk tingkat resikonya dia sedang ya. Aplikasi Bibit ini memberikan nilai sedang resikonya. Tapi menurut gua pribadi sedang cenderung tinggi. Karena apa? Kita lihat bareng-bareng ya. Bentar. Kita lihat bareng-bareng kenapa gua bisa berkata begini. Karena teman-teman nggak usah lihat kemana-mana dulu, takut nanti pusing. Teman-teman coba lihat ini alokasi portofolio reksadana. Jadi si manajer investasi ini mengalokasikan dana investornya ini ya efek ekuitas sebesar 75,89% ya, atau saham lah teman-teman kalau nggak tahu ya. Jadi manajer investasi ini mengalokasikan ke saham 75,89%. Terus yang kedua yang besar ke obligasi. Jadinya sedikit itu ke pasar uang ya teman-teman. Obligasinya sendiri 23,1%. Untuk pasar uangnya 1,01% ya. Jadi artinya apa? Artinya ini memiliki risiko yang sedang cenderung tinggi ya teman-teman. Karena porsinya saham lebih besar daripada pasar uang. Oke? Sekarang kita coba bandingkan dengan reksadana yang kompetitornya lah ya. Ini ada satu reksadana yang memiliki return yang lumayan gede banget ya. Gede banget, hampir 100%. Apa itu? Ya, teman-teman masih sebagian udah tahu ya. Jarvis Balance Fund. Kita coba bandingkan ini. Kita bandingkan dengan Jarvis Balance Fund yang memberikan return ya hampir menyentuh 100% ya teman-teman. Gila. Wow, bener-bener gede banget ini teman-teman ya. Hampir 100%. Yang sama-sama keduanya memberikan return yang sangat gede banget nih untuk 1 tahun terakhir ini ya. Yang pertama miliknya Sukor Invest.
yang menyentuh sampai 85,59%. Dan Jarvis sekarang ya, untuk sekarang, tanggal 28 Mei memberikan return 98,53%. Wow, ini gila parah, gede banget nih. Jadi untuk return 1 tahun terakhir ini Jarvis lebih unggul ya daripada Sukor Invest. C akhirnya juga sama, atau nilai pertumbuhan rata-rata 1 tahun terakhir ini masih sama ya, miliknya Jarvis. Untuk drawdown-nya, drawdown 1 tahun terakhir, ini Sukor Invest lebih unggul dari Jarvis. Sukor Invest hanya memakan minus 8,05% ya, sedangkan Jarvis minus 10%. Expense ratio-nya 4,22% untuk Sukor Invest, dan untuk Jarvis Balance Fund 7,47%. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau menurut gue pribadi ya, selama reksadana itu memberikan return yang besar, nggak sayang gue ya sama expense ratio-nya gede ya, katakanlah 10%, tapi bisa menghasilkan 100%, why not? Oke, kita lanjut ke AUM-nya. Untuk AUM-nya sendiri ini 137,94 ya miliar miliknya Sukor Invest, sedangkan Jarvis 204 miliar. Jadi lebih besar Jarvis ya untuk dana kelolaannya. Untuk minimum pembelian ini untuk Sukor sudah bisa ya dari 100.000, tapi untuk Jarvis 100 juta ya. Jadi ini kelebihannya lebih unggul di Sukor Invest ya, karena dengan nominal sedikit kita sudah bisa beli dan berinvestasi. Tapi untuk Jarvis ini harus 1 juta ya teman-teman, jadi nggak bisa kita beli 100.000 itu. Untuk bank kustodiannya, untuk Sukor Invest ini HSBC ya, dia pakai HSBC. Untuk Jarvis DUC. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang gue akan kasih gambaran kepada kalian. Kalau teman-teman seandainya berinvestasi di sini per bulan, teman-teman dalam 1 tahun terakhir itu dapat berapa? Kita coba hitung ya. Ini ada kalkulasinya dari Bibit. Katakanlah berapa ya? 100.000 lah ya. Kalau teman-teman yang belum mempunyai dana yang banyak, teman-teman bisa memakai dulu ya cara ini ya. Ya sedikit-sedikit aja teman-teman, nggak usah memaksakan diri ya untuk berinvestasi. Cobalah dari yang kecil dulu. Sekarang kita taruh yang 100.000 ya. Berarti dalam 1 tahun terakhir ini kalau teman-teman rutin ya per bulan 100.000, teman-teman bisa mendapatkan 1.900.000 ya. Lumayan kan ya. Kalau 1 juta berapa? Kita tinggal tambah aja nolnya. Jadi 19.633. Wow, ini udah lumayan banget teman-teman ya. Kalau metode lump sum atau sekaligus ya, katakanlah berapa ya, setahun berapa kali sih? 1 juta dikali 12, berarti 12 juta. Apakah lebih besar itu? Lebih besar nabung rutin, ternyata lebih besar lump sum ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan lebih besar lump sum dari nabung rutin ya. Kalau teman-teman punya duit, punya dana ya. Kalau nggak dana ya rutin aja 1 juta. Hasilnya lebih kecil ya, 19 ya. Kalau yang lump sum tadi 22. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya reksadana ini memiliki resiko yang sedang cenderung tinggi seperti yang gue katakan tadi. Dan kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa yang akan datang. Maksudnya apa bang? Maksudnya jika reksadana ini memberikan kita return 5,59% di tahun yang lalu atau setahun ini, belum tentu tahun berikutnya memberikan return yang sama. Malah bisa jadi minus. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya nabung rutin, tapi usahain diversifikasi ya teman-teman. Diversifikasi maksudnya ya jangan taruh dana kita semuanya di sini ya,
taruhlah sebagian di pasar uang atau obligasi ya, atau sama kayak gue di peer-to-peer lending ya. Jadi resikonya lebih kecil karena setiap investasi itu tidak ada yang mengandung resiko ya. Semua investasi teman-teman ya mengandung resiko, entah itu kecil atau besar. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya apa yang gue sampaikan dan apa yang gue pelajari ini ya. Semoga kita juga bertambah wawasannya tentang investasi ini ya. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu ya video gua. Mungkin ada salah kata, ada salah ucapan. Harap maklum. Kurang lebihnya gue minta maaf ya. See you in the next video. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.